Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada ular itu, "Wahai ular, tahukah engkau, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram engkau makan." Dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ular itu adalah salah satu mukjizat beliau, sehingga Abu Bakar pun mampu mendengarnya. Kemudian ular itu pun menjawab, "Ya, aku mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah, atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk mengantarkan dia ke surga. Karena itulah aku pun berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ular ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah." Lanjut sang ular, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati, semakin memahamkan kita tentang Islam melalui kisah ini sebagai bukti cintanya. Kisah kali ini adalah kisah tentang seekor ular yang merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunggu selama ribuan tahun untuk melihat wajah Rasulullah yang mulia, sekaligus mengisahkan perjuangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, salah satu sahabat Nabi yang paling dipercaya di dalam mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah beliau. Pengorbanan para sahabat memang tiada habisnya. Di antaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu an saat berjuang mendampingi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak akan ragu sedikit pun menghadapi kerugian dalam perjuangan itu, baik mengorbankan harta atau bahkan nyawa mereka sekalipun. Rasa cinta Abu Bakar radhiyallahu an yang begitu besar kepada Rasulullah, ia buktikan saat ribuan kaum kafir Quraisy mengejar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuhnya. Karena kondisi itu, Rasulullah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke kota Madinah dan mengajak Sayyidina Abu Bakar ikut mendampingi beliau. Tanpa ragu, Abu Bakar segera menyetujuinya dengan penuh ketaatan dan kesungguhan hati. Pada saat itu, Rasulullah bersama Abu Bakar memutuskan berjalan memutar menuju tenggara, sedangkan arah sesungguhnya dari kota Mekah ke kota Madinah adalah menuju ke arah utara. Abu Bakar sama sekali tidak bertanya, terdorong rasa cinta dan percaya di hatinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berjalanlah Rasulullah diikuti oleh Abu Bakar melewati gurun pasir yang panas dan terik dengan jarak ratusan kilometer jauhnya. Setelah berhari-hari dikejar oleh kaum kafir Quraisy dengan jarak yang semakin dekat dan dalam situasi yang menegangkan, sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar di sebuah daerah yang cukup dekat dengan Gunung Sur. Jarak mereka ke kota Madinah sudah tidak lama lagi. Kemudian Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, kita tidak akan bisa lari dari kejaran musuh. Kita harus menyusun strategi dengan bersembunyi di dalam salah satu gua yang ada di sini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun setuju dengan rencana Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata lagi, "Akan tetapi Rasulullah, ada salah satu masalah yang merisaukanku. Kemanapun kita pergi, musuh-musuh akan tetap dapat mengejar dengan melihat jejak kaki kita. Jadi kita harus menghilangkan jejak salah satu kaki kita, supaya mereka terkecoh dan tidak bisa menemukan kita." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang itu?" Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, naiklah ke atas punggungku. Aku akan menggendong engkau naik ke atas Gunung Sur ini." Padahal Gunung Sur terkenal dengan medannya yang sangat curam. Demikianlah rasa cinta Abu Bakar kepada Rasulullah sampai-sampai dia tidak memikirkan tentang kondisi tubuhnya yang lelah dan fisiknya yang kurus kecil itu. Setelah beberapa lama mendaki, Abu Bakar radhiyallahu an dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampailah di salah satu gua di gunung itu. Abu Bakar kemudian berkata, "Ya Rasulullah, duduklah engkau di luar.
Aku akan masuk lebih dahulu ke dalam gua ini." Kemudian Abu Bakar masuk ke dalam gua dan melepaskan sorban yang dipakainya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sana, supaya saat Rasulullah masuk tidak akan mengotori beliau. Selesainya, Abu Bakar merobek sorbannya menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupi celah-celah lubang yang ada di dalam gua tersebut, sehingga tidak ada binatang atau sesuatu yang keluar dari sana yang dapat membahayakan diri Rasulullah SAW. Abu Bakar memeriksa dengan penuh seksama dan dirasa sudah cukup aman. Dijemputlah Rasulullah untuk masuk ke dalam gua. Saat keduanya telah masuk, Abu Bakar melihat ke arah mulut gua dengan penuh kekhawatiran bahwa apabila musuh memeriksa masih akan dapat terlihat dari luar. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Janganlah engkau khawatir, wahai Abu Bakar." Tidak berapa lama, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah seekor laba-laba yang kemudian membuat sarangnya tepat di mulut pintu gua tersebut, menutupi seluruh gua tersebut dari luar. Kemudian duduklah mereka beristirahat dan bersepakat untuk bergantian berjaga. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, engkau pasti sangat letih. Tidurlah saja di pangkuanku." Padahal Abu Bakarlah yang seharusnya sangat letih setelah menggendong Rasulullah mendaki dan membersihkan keadaan di dalam gua. Inilah rasa cinta yang amat tinggi dari Abu Bakar. Lalu tidurlah Rasulullah di pangkuan Abu Bakar. Saat Rasulullah telah tertidur lelap di dalam gua yang dingin dan remang-remang itu, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Terkejutlah Abu Bakar melihat itu dan menatap waspada ke arah ular tersebut. Dan dengan tanpa ragu-ragu, ditutuplah lubang tersebut dengan kakinya. Ular itu kemudian mematuk kaki Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar tetap saja diam, tak bergerak sedikit pun dalam hening, karena khawatir akan mengganggu Rasulullah SAW yang tertidur lelap. Bagaimana dia tega membangunkan manusia mulia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar dengan cepat ke dalam darahnya. Rasa sakit perlahan menjalari kaki dan tubuhnya sedikit demi sedikit. Ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi, Abu Bakar pun tak kuasa menahan isak tangisnya, dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah SAW yang tengah berbaring di pangkuannya. Rasulullah kemudian terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak ya Rasulullah. Aku ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapa engkau meneteskan air mata?" tanya Rasulullah. "Seekor ular baru saja menggigitku ya Rasulullah, lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah SAW berbicara kepada ular itu, "Wahai ular, tahukah engkau, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram engkau makan." Dialog Rasulullah SAW dengan ular itu adalah salah satu mukjizat beliau, sehingga Abu Bakar pun mampu mendengarnya. Kemudian ular itu pun menjawab, "Ya, aku mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah, atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk mengantarkan dia ke surga. Karena itulah aku pun berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ular ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah," lanjut sang ular. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah ke Jabal Sur, tunggulah di sana, kekasihku akan datang pada waktunya." Ular melanjutkan perkataannya, "Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku dibakar oleh kerinduan untuk berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Tetapi saat aku ingin melihat wajahmu yang mulia, ditutupnyalah pandanganku oleh kaki Abu Bakar, maka aku gigitlah dia. Aku tidak ada urusannya dengan Abu Bakar. Aku hanya ingin berjumpa dengan engkau
wahai Nabi Muhammad?" Rasulullah kemudian menjawab, "Lihatlah ini, lihatlah wajahku," kata Rasulullah. Setelah itu, tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW meraih kaki Abu Bakar dan dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik seluruh alam, Nabi Muhammad SAW mengusap bekas gigitan ular itu dengan ludah beliau. Dan segala puji bagi Allah, seketika rasa sakit Abu Bakar hilang tak berbekas. Buasur kembali hening, dan kini giliran Abu Bakar yang beristirahat, sedangkan Rasulullah yang harus berjaga. Tetapi Abu Bakar menggelengkan kepalanya menolak saat Rasulullah SAW menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Abu Bakar tidak rela dirinya membebani pangkuan penuh keberkahan itu. Demikianlah sikap dan rasa cinta yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah SAW. Ia rela mengorbankan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah, baik melalui hartanya, tenaga dan pikirannya, bahkan nyawanya sekalipun demi mendampingi Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.